Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari terkait dengan bagaimana sih cara untuk membuat aplikasi berbasis VR atau virtual reality sederhana. Tentunya kita akan menggunakan Unity sebagai game engine untuk membuat aplikasi VR sederhana ini. Sebelum kita mencoba untuk mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana cara untuk membuat aplikasi sederhana berbasis VR menggunakan Unity, kita akan membuat project baru terlebih dahulu. Maka kita buka Unity Hub terlebih dahulu, kemudian kita akan coba untuk membuat project baru dengan mengklik tombol New. Nah, kita definisikan terlebih dahulu ya di sini nama projectnya. Oke, punya 3 dimensi ya. Kemudian kita klik create. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi awal project aplikasi berbasis VR ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat kerangka awal terlebih dahulu, paling tidak nanti kita dapat mengembangkan ke tahap percobaan yang lebih lanjut. Nah, intinya apa? Intinya di sini adalah kita akan mencoba untuk menyusun terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang kemudian harus disusun terlebih dahulu ketika kita ingin membuat aplikasi berbasis VR menggunakan Google VR SDK dengan Unity tentunya ya. Oke, di tahap awal ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi platformnya terlebih dahulu. Jadi bisa kita lakukan dengan cara mengklik di sini file, kemudian di build setting. Nah, di sini ada pilihan platform, ada banyak sekali ya, ada iOS, Android, Universal Linux Platform dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan yang Android. Ini contohnya karena saya ingin menggunakan Android. Nah, kita switch platform terlebih dahulu. Kita klik switch platform ya. Oke, kemudian kita tunggu sejenak. Nah, setelah itu kita bisa klik di bagian player setting sehingga muncul tampilan kurang lebih yang seperti ini ya. Project setting kita ambil di bagian player, kemudian di bagian sini ada icon Android. Nah, ini bisa kita konfigurasi ulang ya. Yang pertama mungkin dari ininya, dari bagian bawah. Oke, di sini ada XR setting, kemudian kita pilih virtual reality supported. Oke, setelah itu di bagian section virtual reality SDK, nah di sini ada tanda tambah. Nah, ini bisa kita klik karena kita akan menggunakan cardboard. Kita pilih opsi cardboard yang ada di sini. Kita klik, kita tunggu sebentar sampai muncul cardboard di bagian sini ya. Oke, nah ini dia. Kita bisa lihat di bagian bawah ternyata Vulkan Graphic API-nya tidak support seperti itu. Nah, di sini kita bisa hilangkan Vulkan Graphic API-nya. Kita cek di bagian other setting ya. Oke, kemudian di sini ada Graphic APIs. Nah, di sini ada Vulkan OpenGLS 3. Oke, kita ambil yang Vulkan terlebih dahulu, kita klik, kemudian kita delete. Nah, caranya seperti apa? Kita klik tanda minus yang ada di sini. Sehingga Vulkan Graphic API-nya sekarang menghilang dan tinggal OpenGLS 3. Selanjutnya kita juga perlu untuk mengubah package name dari aplikasi yang akan kita buat. Kita scroll ke bawah ya, masih di bagian other setting ya. Kita akan coba ganti package name-nya yang ada di sini di bagian section identification. Kemudian kita cek di sini ada package name, bisa kita ganti di sini dengan nama apapun sesuai keinginan kita. Misalkan di sini com.vr.example. Nah, misal seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu untuk men-setting minimum API levelnya. Mungkin apakah minimalnya ada di Jelly Bean atau di yang lain seperti itu. Kalau saya mungkin saya ambil bebas ya. Kalau saya mungkin di KitKat.
di API level 19 mungkin ya. Nah, kalau sudah silahkan di close saja. Kita klik close di bagian pojok atas ini ya. Kemudian kita close lagi. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, di tahap kedua kali ini kita akan mencoba untuk mendownload, kemudian kita mencoba untuk mengimport package Google VR SDK. Nah, sebetulnya kita bisa dapatkan di mana sih Google VR SDK ini? Nah, untuk mendapatkan Google VR SDK ini kita bisa searching di internet, atau mungkin kita bisa mengakses langsung halaman GitHub-nya Google VR SDK. Nah, langsung saja kita search di sini dengan kata kunci Google VR SDK for Unity. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari halaman GitHub-nya. Ini dia, ada Google VR SDK for Unity GitHub. Kita klik. Kita cek di bagian section download di bagian bawah ya, di deskripsi. Nah, di sini ada download. Nah, ini juga ada link untuk halaman page release-nya. Kita klik di release sehingga nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Di halaman ini nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali versi rilis untuk GVR SDK for Unity, mulai dari versi awal hingga versi akhir. Kita bisa cek ya, kita scroll sampai ke bawah. Nah, ini ada banyak sekali versinya, hingga yang terakhir adalah yang paling terakhir adalah yang di paling atas ya. Nah, ini dia. Kita akan mencoba untuk menggunakan versi rilis terbaru, yaitu GVR SDK for Unity versi 1.20.1. Nah, kita scroll sedikit ke bawah. Di sini ada beberapa pilihan. Kita akan coba download ini ya, yang Google VR for Unity 1.20.1.unity package. Kita download yang ini, kita klik. Nah, terdownload ya, kita tunggu sampai selesai. Kita pastikan sudah terdownload ya. Di sini ada Google VR for Unity. Oke. Selanjutnya kita buka kembali Unity. Kemudian kita klik di bagian aset, kemudian klik di bagian import package. Kemudian kita pilih custom package. Kita cari di mana tempat kita ini tadi ya, menyimpan SDK-nya tadi ya. Nah, ini dia Google VR for Unity. Kita double klik. Kita tunggu. Selanjutnya tinggal kita klik import apabila sudah muncul window import Unity package. Kita pastikan terseleksi semua ya. Oke, klik import. Kita tunggu lagi. Setelah proses import selesai, maka akan muncul folder baru di bagian aset, yakni folder Google VR. Langkah berikutnya, yakni langkah ketiga, adalah mengkonfigurasi project dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah ada di dalam Google VR ini. Jadi kita tinggal menggunakan komponen-komponen yang tersedia, kemudian kita coba untuk menyusun menjadi satu buah scene. Sebelum itu mungkin kita buat terlebih dahulu objek-objek yang kita perlukan di hierarki ya. Kita buat lantai, jadi kita klik kanan, kemudian 3D object, kemudian kita ambil cube. Oke, kemudian kita resize ukurannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita akan membuat ini menjadi lantai seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian tinggal kita ubah saja ukuran scale ininya. Seperti ini. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Sekarang agar lebih jelas kita rename cube-nya, kita klik kanan, kemudian rename, kita ubah namanya menjadi floor atau lantai seperti itu ya. Kembali ke bagian aset ya, klik aset, kita akan membuat satu folder baru. Misalkan di sini kita buat
folder material untuk membuat material. Kemudian kita double klik di sini, kemudian kita akan mencoba untuk membuat material untuk lantai sehingga nanti warnanya tidak putih polos seperti ini. Kita klik kanan, create material, kemudian kita namakan floor material. Nah, untuk warnanya bebas, silahkan dipilih apapun warnanya ya. Mungkin hijau seperti ini juga boleh, toh nanti juga masih bisa diganti-ganti, jadi tidak usah terlalu khawatir. Kalau sudah kita klik di luar sini ya, kemudian kita klik drag floor materialnya, kita lepaskan di bagian sini sehingga nanti lantainya berubah menjadi hijau. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat playernya terlebih dahulu dengan cara kita membuat empty object di sini, klik kanan di bagian hierarki, kemudian create empty object. Oke, sehingga muncul game object baru, kemudian kita rename menjadi player. Misalkan saya klik kanan ya, rename di sini, kemudian saya ubah menjadi player. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan main kamera sehingga menjadi bagian dari player, sehingga main kamera ini nanti menjadi child dari player. Kita klik main kamera, kita drag, masukkan ke player. Oke, sekarang main kamera menjadi bagian dari player. Sekarang kita klik salah satu, mungkin di player terlebih dahulu, kita pastikan posisinya sudah berada di 0,0,0. Kemudian main kamera juga, untuk posisinya juga kita ubah 0,0,0. Kita reset ya posisinya ya, sehingga kurang lebih nanti posisinya sama, ada di tempat yang sama seperti ini. Nah, di dalam project yang akan kita buat, nanti kita akan membutuhkan beberapa komponen yang sudah disediakan oleh Google VR SDK. Nah, di sini kita butuh GVR Editor Emulator, kemudian GVR Event System, dan GVR Reticle Pointer. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu yang GVR Editor Emulator. Oke, untuk itu kita cari di bagian Google VR, di folder Google VR, kemudian kita masukkan di bagian prefabs. Di sini ada GVR Editor Emulator. Kita klik, drag prefabsnya, kemudian kita lepas di sini. Letaknya dimanapun bebas ya. Nah, dengan adanya GVR Emulator ini kita bisa mengontrol main kamera. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Kita akan coba play. Nah, seperti yang tertera di sini ya, di bagian inspektor, di sini ada kamera kontrol. Kalau kita menggunakan tombol ALT dan mengarahkan mouse-nya, maka dia akan mengubah pitch-nya. Seandainya kita pakai kontrol dan mengarahkan mouse-nya, maka yang diubah adalah roll-nya seperti itu. Contoh, saya pakai ALT ya. Kemudian saya gerak-gerakkan mouse-nya. Nah, yang berubah adalah pitch-nya. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian saya gunakan kontrol dan pergerakan mouse. Ini saya ganti ya, saya pencet kontrol, kemudian saya gerak-gerakkan mouse-nya. Berubah roll-nya. Jadi kurang lebih seperti ini fungsi dari GVR Editor Emulator itu sendiri. Kita stop dulu. Sekarang apa bedanya ketika GVR Editor Emulatornya saya nonaktifkan? Di sini saya klik ya di bagian inspektor, saya klik, kemudian saya press play. Saya pencet tombol play. Ini tadi saya matikan ya. Kemudian kita coba ALT. Ternyata tidak terjadi apapun. Kita coba pencet kontrol juga tidak terjadi apapun. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya GVR Editor Emulator ini berfungsi untuk mengemulasikan VR di environment yang kita gunakan. Seperti itu ya. Misalkan kita menggunakan handphone kita, kemudian kita isi aplikasi VR di dalamnya, kemudian kita pasang handphone kita di ini ya, di Google Cardboard atau yang sejenis, atau misalkan VR Box seperti itu. Nah, fungsi daripada GVR Editor Emulator ini adalah untuk menyediakan emulasi dalam editor untuk gerakan kepala dan input pengontrol. Intinya kurang lebih adalah seperti itu. Semisalkan kita pakai di Unity Editor ini ya, untuk mengemulasikannya pakai ini tadi, tombol ALT dan mouse control, kemudian tombol kontrol dan mouse control lagi. Itu adalah untuk mengemulasikan VR-nya.
Nah, sekarang kita akan coba untuk mengaktifkan kembali GVR emulatornya. Klik GVR emulator yang ada di hierarki, kemudian pastikan tercentang di bagian inspektornya di sini ya. Klik OK. Pastikan ini tercentang, kemudian GVR editor emulatornya aktif kembali. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengemulasikan kembali. Kita tekan tombol play di sini. Sekarang coba diamati. Kita bisa menggunakan tombol ALT maupun kontrol, tetapi kita tidak bisa melihat lantainya. Padahal seharusnya ketika kita stop ya, di bagian scene itu di sini ada lantai. Nah, apa yang terjadi dengan lantainya? Kenapa tidak kelihatan? Sekarang kita coba untuk klik di bagian main kamera dan kita lihat di sini ada kamera preview, dan di kamera previewnya pun ternyata tidak menampilkan apa-apa. Artinya apa? Artinya kita perlu untuk membenahi posisi dari kamera sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh karena itu kita klik di bagian player, karena main kamera merupakan child dari player, sehingga kalau misalkan posisi player saya rubah, posisi main kamera juga pasti akan berubah seperti itu. Dia akan mengikuti player kemanapun player pergi. Jadi kita klik player, kemudian kita ubah posisinya ke atas sedikit, kita cek lagi di main kamera, dan ternyata posisinya sudah betul. Nah, coba kita tes kembali ya, kita tekan tombol play di sini. Kemudian kita amati apakah posisinya memang sudah betul. Nah, seperti ini ya. Ternyata posisinya sudah betul. Ketika saya pencet tombol ALT dan saya gerak-gerakkan mouse-nya, jadinya seperti ini. Kemudian saya coba tombol kontrol CTRL, jadinya seperti ini. Oke, kita sudah berhasil mengkonfigurasi GVR editor emulatornya. Kita stop dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan beberapa komponen yang lain. GVR editor simulator sudah, kurang GVR event system dan GVR reticle pointer. Namun sebelum kita menambahkan dua komponen ini, akan saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan Google Cardboard ataupun VRBox ataupun yang lain seperti itu, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan objek-objek yang kita buat secara virtual di dalam game kita atau aplikasi kita? Sebetulnya hal tersebut menurut saya sudah tidak asing bagi teman-teman ya. Kadang-kadang ketika teman-teman menggunakan aplikasi berbasis VR, teman-teman akan menemukan pointer yang bentuknya lingkaran seperti ini. Dan pointer tersebutlah yang digunakan untuk berinteraksi dengan objek virtual yang ada di dalam environment yang telah kita buat. Kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan pointer berbentuk lingkaran tersebut ya. Atau kadang-kadang lebih sering kita sebut dengan istilah reticle pointer. Jadi lingkaran tersebut biasa kita sebut dengan istilah reticle pointer. Semisal kita ditanya interaksi apa itu namanya, kita bisa sebut interaksi tersebut dengan istilah gaze pointer based interaction. Oke, jadi bisa kita sebut dengan istilah gaze pointer based interaction. Jadi saya garis bawahi kembali, untuk mengimplementasikan gaze pointer based interaction di sini kita butuh dua komponen ini, yakni GVR event system dan GVR reticle pointer. Ada satu tambahan script lagi yang perlu kita implementasikan, yakni GVR pointer physics register. Oke, jadi kita butuh script ini ya, GVR pointer physics register. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita akan memasukkan GVR reticle pointer. Oleh karena itu kita cari di bagian ini ya, Google VR, kemudian prefabs, kemudian cardboard. Nah, GVR reticle pointer ada di sini. Kita klik, kemudian kita drag, masukkan di kamera, sehingga GVR reticle pointer ini akan menjadi child dari main kamera. Langsung saja kita tes, kita coba tekan tombol play yang ada di sini, kemudian kita lihat apakah GVR reticle pointernya sudah aktif. Saya tekan ALT ya, kemudian saya geser pitch-nya ke bawah menggunakan mouse. Oke, seperti ini. Nah, ternyata ada titik putih di tengah. Ini kita sebut dengan reticle pointer. Nah, saya stop terlebih dahulu. Kita bisa ubah warna reticle pointernya dengan mengakses di bagian GVR reticle pointer, kemudian di inspektornya di bagian paling bawah.
Nah, di sini ada reticle pointer shader. Nah, kita ubah warnanya dari putih, kita klik misalkan menjadi warna merah. Oke, ini bisa dilakukan. Kemudian kalau kita play lagi, sekarang harusnya reticle pointernya berwarna merah. Nah, sekarang jadi lebih kelihatan ya. Ada warna merah di tengahnya. Saya stop lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat satu buah objek, satu buah cube ya, dengan tujuan untuk diinteraksikan dengan reticle pointer. Nah, langsung saja kita klik di bagian hierarki, klik kanan, kemudian 3D object, kemudian cube. Nah, sehingga muncul cube di workspace. Nah, kita akan ubah posisinya mungkin di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menekan tombol play. Kita klik play di sini, kemudian kita tes apakah reticle pointernya berjalan. Kita pencet Alt, kemudian kita arahkan ke kubus. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Oke, kita akan perbaiki ini. Kita stop dulu. Mengapa demikian? Tentunya karena kita masih kurang untuk menginputkan beberapa komponen yang kita perlukan. Di sini kita sudah menginput GVR editor emulator, kemudian kita juga sudah menginput GVR reticle pointer, yang belum tinggal ini ya, script GVR pointer basic register dan GVR event system. Oke, langsung saja di sini kita akan menambahkan GVR pointer basic register terlebih dahulu ke main kamera. Jadi kita masuk di main kamera ya. Kemudian kita tambahkan komponen di bawahnya. Di sini ada add komponen. Langsung saja kita klik di bagian add komponen, kemudian kita cari GVR pointer. Nah, di sini kita pilih pointer basic register. Sehingga muncul seperti ini ya, di bagian komponen muncul script GVR pointer basic register. Di sini kita menggunakan GVR pointer basic register agar kita dapat berinteraksi dengan objek virtual melalui reticle pointer sebagai inputnya. Dan GVR pointer basic register ini perilakunya sebetulnya mirip dengan standar basic register, hanya saja untuk GVR pointer basic register ini dia itu menggunakan mode regest itu khusus untuk Google VR saja. Hasil akhir yang diharapkan ketika kita menggunakan GVR pointer basic register ini adalah ketika reticle pointer diarahkan ke sebuah objek ya, yang mengimplementasikan komponen event trigger pada sebuah objek yang memiliki collider seperti itu, maka yang terjadi adalah reticle pointer itu nanti akan bereaksi. Misalnya ukuran diameternya menjadi lebih besar seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan, GVR pointer basic register ini hanya akan berinteraksi terhadap objek yang mengimplementasikan event trigger dan ada collidernya. Nah, oleh karena itu kita akan coba klik di bagian cube ini karena kita ingin berinteraksi dengan cube yang ada di sini ya. Kita tambahkan di sini event trigger, add komponen, kemudian kita tambahkan event trigger. Oke, seperti ini. Sehingga nanti di bawah akan muncul event trigger yang kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk collidernya, berhubung di sini sudah ada box collider, kita tidak perlu menambahkan collider lagi. Sekarang kita coba play, tekan play ya. Kita akan coba tes. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita coba pencet tombol Alt, kemudian kita geser ke arah cube. Ternyata masih belum terjadi apa-apa. Nah, ini apa penyebabnya? Kita coba stop terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk cek di catatan kita sebelumnya ya. Di sini GVR editor emulator sudah kita kerjakan, sudah selesai. Kemudian GVR reticle pointer dan GVR pointer basic register juga sudah selesai ya. Ternyata ada yang kurang. Yang kurang apa? GVR event system. Nah, ini akan kita masukkan ya. Kita cari prefabs-nya di Google VR, kemudian prefabs, kemudian event system. Nah, kita cek. Di sini ada GVR event system. Kita klik, drag, kemudian masukkan di bagian hierarki. Nah, sehingga muncul GVR event system.
Di sini fungsi dari GVR Event System ini sendiri sebetulnya sama dengan event system pada umumnya ya. Hanya saja memang GVR Event System ini dikhususkan untuk Google VR. Jadi supaya reticle pointernya bisa berinteraksi, kita butuh yang namanya GVR Event System. Oke, selanjutnya kita tinggal menguji coba saja. Kita klik tombol play yang ada di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, nah sekarang kita coba pencet tombol ALT, kemudian kita arahkan reticle pointernya ke kubusnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata reticle pointernya membesar seperti itu. Ketika saya jauhkan, mengecil lagi. Ketika saya dekatkan, membesar lagi. Ini menandakan bahwa proses konfigurasi awal yang kita lakukan berhasil dengan baik. Selanjutnya kita tinggal perlu untuk mengimplementasikan beberapa script dengan tujuan untuk membuat interaksi yang sesungguhnya terhadap objek yang berada di dalam lingkungan virtual yang sudah kita buat tentunya ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan coba lanjutkan lagi di video berikutnya terkait dengan pembahasan yang selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhirkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.